pribadi yang bertumbuh di dalam Kristus. Saudara-saudara, kalau kita menanam sebuah tanaman, pasti kita mengharapkan bahwa tanaman itu dapat bertumbuh dengan baik. Kristus juga menghendaki setiap muridnya mengalami pertumbuhan, agar muridnya juga bertumbuh di dalam Kristus. Kolose pasal 2 ayat 6 berkata, "Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia." Saudara-saudara, kalau kita melihat bagian Kolose ini, kita mendapati dua hal yang dapat membuat kita bertumbuh di dalam Kristus. Yang pertama adalah menerima Kristus sebagai nabi yang diurapi Allah, yang melalui Kristus Allah menyatakan kehendak-Nya. Menerima Kristus Yesus sebagai Sang Imam Besar Agung dan Juru Selamat dengan jalan mempersembahkan dirinya sebagai korban. Menerimanya sebagai Tuhan yang kepadanya kita taat. Yang kedua adalah tetap tinggal di dalam Dia. Pertumbuhan hanya bisa terjadi kalau kita tetap tinggal atau hidup di dalam Kristus. Menerima dan tetap hidup di dalam Kristus. Kata tetap memiliki pengertian tidak berubah, tidak goyah, tetap konsisten. Dalam hal ini, setiap orang yang telah menerima Kristus memiliki tanggung jawab untuk tetap konsisten di dalam Kristus, yakni nyata melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan yang berdasarkan ajaran Kristus. Pertumbuhan tidaklah dapat terjadi secara otomatis. Dibutuhkan sebuah proses dan dibutuhkan sebuah komitmen. Kita harus mau bertumbuh, memutuskan untuk bertumbuh, dan melakukan upaya untuk bertumbuh, serta terus-menerus bertumbuh. Karena itu, pertumbuhan adalah suatu proses yang panjang sampai akhir hidup kita. Semakin kita dekat hidup di dalam Kristus, semakin kita bertambah teguh di dalam Kristus. Jika kita hidup di dalam Kristus, kita akan berakar di dalam Kristus. Dan semakin kuat kita berakar, maka kita akan mampu semakin bertumbuh. Selamat menjadi pribadi yang bertumbuh. Tuhan memberkati.